Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bunda di rumah, apa kabar? Bunda doakan kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak bunda, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil jidni ilman warzuqni fahman wa amalan soliha, amin. Nah, gimana nih anak bunda belajarnya di rumah? Masih semangat kan? Anak-anak bunda, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tematik tema 9 kayanya negeriku, subtema ketiga pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar tematik IPS tentang sumber energi alternatif. Nah, coba anak bunda buka pada halaman 121. Di situ ada ayo membaca. Nah, anak-anak bunda, coba bayangkan bagaimana jika sumber energi di bumi ini habis. Nah, apakah aktivitas manusia akan terhenti? Jadi nak, sebelum itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan sumber energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Anak-anak bunda, energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk mengganti sumber energi dengan bahan bakar konvensional untuk menghasilkan sumber energi baru. Manusia memerlukan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif bisa berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Misalnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan lainnya. Sedangkan sumber energi tradisional yaitu sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Anak-anak bunda, bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun yang lalu. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, jadi sumber energi alternatif yang tersedia di alam dapat kita gunakan dan tidak akan habis. Contohnya yang pertama adalah matahari. Anak-anak bunda, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Sumber energi matahari ini menghasilkan energi panas yang dapat kita gunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Nah, jadi nak, saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Nah, yang ketiga adalah air. Anak-anak bunda, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. Nah, yang keempat adalah panas bumi. Anak-anak bunda, panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan-lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Nah, jadi nak, saat memecah di pantai, gelombang air laut akan menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir adalah bahan bakar bio. Anak-anak bunda, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contohnya, tumbuhan yang berbiji mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel yang dapat digunakan untuk mengganti solar.
Nah, kemudian singkong, ubi, dan jagung dapat diubah menjadi bioetanol yang dapat menggantikan bensin. Sedangkan bahan bakar bio dapat berupa dari kotoran hewan yang dikenal dengan biogas. Nah, setelah anak-anak Bunda membaca, kemudian buka pada halaman 123. Di situ ada teks bacaan tentang kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Nah, anak-anak Bunda, program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo di Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat sebagai kompor gas. Sudah hampir setahun, Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Ide membuat instalasi kompor biogas tersebut karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Nah, jadi setelah anak-anak Bunda baca teks bacaan tersebut, coba anak-anak Bunda di bawahnya di situ ada ayo berlatih, ada 3 soal, nanti anak-anak Bunda kerjakan ya nak di rumah. Nah, setelah itu di bawahnya pada halaman 125 ada ayo mencoba. Buatlah bacaan mengenai penggunaan sumber energi dengan memilih tema yang pertama, energi alternatif sinar matahari, yang kedua, energi alternatif air, yang ketiga, energi alternatif angin. Nah, jadi dari ketiga penggunaan energi ini, kalian pilih salah satu temanya ya. Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.